Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Jimmy dari Sistem Informasi S2 Sistem Informasi Teknologi University juga. Hari ini saya akan melakukan simulasi sidang presentasi proposal dengan judul yaitu Strategi Penyederhanaan Framework Enterprise Arsitektur dengan melibatkan peranan budaya, organisasi, dan manajemen perubahan di Indonesia. Sebelum itu, saya memiliki dua audiens yang saya persilakan untuk perkenalkan diri juga. Ya, saya Fitria Widianisi dari Sistem Informasi Magister Telkom University juga. Baik, saya Muhammad Pandita Wastu dari Magister Sistem Informasi sebagai Deans. Kita langsung ke pembahasannya di sini. Apa sih menjadi latar belakang penelitian ini? Yaitu dari enterprise arsitektur sendiri. Nah, enterprise arsitektur itu apa? Merupakan suatu apa ya? Suatu kerangka atau framework yang digunakan untuk perusahaan dalam menyelaraskan strategi bisnis dan teknologi informasi, terutama di perusahaan besar. Kenapa dibutuhkan? Karena ketika suatu perusahaan mempunyai skala yang besar, dia itu memiliki fleksibilitas yang kurang, terus memiliki informasi yang sangat baik. Jadi dibutuhkannya AI itu untuk memastikan bahwa setiap strategi bisnis yang ada dapat selaras dengan teknologi informasi yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi perusahaan. Nah, namun di Indonesia sendiri penerapan AI itu mengalami berbagai tantangan unik dan juga tantangan ini mencakup berbagai budaya organisasi yang kompleks, keterbatasan teknologi, serta struktur manajemen yang seringkali menghambat kolaborasi lintas fungsi. Nah, framework AI yang seperti ada yang kita kenal yaitu TOGAF, the Open Group Architecture Framework, sering dianggap terlalu kompleks untuk diimplementasikan dalam konteks lokal, dalam artian di perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih baru dan sederhana dan adaptif, bukan hanya relevan secara teori, namun efektif secara praktis untuk memenuhi kebutuhan perusahaan besar di Indonesia. Pada penelitian juga terdapat tiga tantangan yang penerapan AI di Indonesia, yaitu budaya organisasi seperti kolektivisme dan hierarki. Yang kedua itu resistensi terhadap perubahan di tingkat manajemen dan karyawan. Dan ketiga itu infrastruktur teknologi yang belum memadai. Selanjutnya, ini ada merupakan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Seperti yang tadi kita udah bahas mengenai tantangan yang signifikan dalam penerapan enterprise arsitektur. Juga di sini aku akan langsung highlight bagaimana itu sih apa penelitian tadi bertujuan untuk merumuskan permasalahan utama, yaitu yang pertama bagaimana mengembangkan framework AI yang lebih sederhana, adaptif dan relevan dengan karakteristik perusahaan besar di Indonesia untuk mendukung transformasi digital dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan ini merupakan tujuan penelitian yang saya gunakan, yaitu yang pertama seperti yang dijelaskan itu lebih ke membuat framework lebih mudah digunakan dan lebih mudah diterapkan sehingga perusahaan-perusahaan Indonesia itu tidak perlu membutuhkan studi yang jauh lebih expert atau membutuhkan pemikiran yang jauh lebih sulit digapai untuk kita menerapkan AI, namun kita bisa menerapkan secara cepat dan mudah. Yang kedua itu memastikan framework sesuai dengan konteks budaya organisasi dan perusahaan Indonesia karena budaya dan organisasinya mempunyai apa ya peranan penting dalam pengelolaan perusahaan besar Indonesia karena di Indonesia sendiri kan kita terkenal dari berbagai macam kultur dan budaya sehingga budaya dan organisasi perusahaan itu tentu memiliki peranan tersendiri. Dan yang ketiga untuk mendukung transformasi digital dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan besar. Nah ini tentu saja merupakan salah satu tujuan dari AI itu sendiri dan diharapkan dengan penelitian ini dapat memudahkan perusahaan Indonesia dalam menerapkan AI. Selanjutnya, ini adalah penjawab pustaka yang saya gunakan. Yang pertama yaitu terkait framework AI itu sendiri. Nah, framework AI itu juga merupakan landasan yang penting yang digunakan untuk menjelaskan strategi bisnis dan teknologi informasi. Nah, framework itu apa? Lebih ke serangkaian kerangka kerja atau acuan atau panduan yang memudahkan kita untuk menerapkan suatu metode seperti itu. Nah, ada pun berbagai macam framework AI yang paling banyak digunakan adalah TOGAF, Segment, Framework, dan Federal Enterprise Architecture Framework, dan lainnya. Dan setiap framework itu sendiri memiliki pendekatan yang unik dan membantu organisasi dalam mengelola arsitekturnya. Namun,
Kali ini kita harus mengelolanya sehingga implementasinya harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia adaptasi framework ini tentu memiliki peranan penting karena perbedaan dalam budaya organisasi, struktur manajemen, dan kesiapan teknologi pun kita ketahui bahwa di Indonesia itu berbeda dengan negara-negara maju atau berkembang lainnya. Dan di sini aku akan meng-highlight 3 framework yang digunakan yaitu TOGAF, yaitu the Open Group Architecture Framework. Nah, framework ini berbasis iteratif dengan arsitektur development method. Yang kedua itu dia menekankan fleksibilitas dan komprehensivitas dalam pengelolaan arsitektur. Yang ketiga yaitu dia memiliki tantangan sendiri yaitu di kompleksitas yang tinggi untuk organisasi dengan pengetahuan AI yang terbatas. Jadi di framework TOGAF sendiri itu membutuhkan apa ya skill set yang jauh lebih mumpuni ketika kita ingin menerapkannya dengan kondisi yang sangat ideal. Terus yang kedua itu segmen framework di sini. Framework di sini dia terkenal dengan matriks 6x6 yang dapat mengorganisasikan arsitektur berdasarkan perspektif pemangku kepentingan yaitu who, what, when, why, where, dan how. Dan juga segmen ini dia sangat berfungsi untuk kita mengklasifikasikan informasi, namun kurang dalam metodologi implementasi yang terperinci. Dan yang ketiga yaitu Federal Enterprise Architecture Framework. Di sini digunakan pada sektor publik atau bisa kita bilang kayak pemerintahan dengan 5 reference model yaitu bisnis, service, technical, data, dan performance. Dan VF itu sendiri dia fokus pada penyelarasan antara strategi bisnis dan teknologi informasi dalam konteks regulasi yang ketat. Dan juga masih ada framework yang lainnya yang saya gunakan, namun saya tidak sebutkan di tiga pustaka ini. Selanjutnya, pustaka kedua yang saya gunakan yaitu mengenai budaya organisasi dan manajemen perubahan. Nah, budaya organisasi dan manajemen perubahan ini merupakan elemen yang penting dalam keberhasilan implementasi AI, khususnya di Indonesia. Karena budaya di Indonesia itu cenderung menekankan kolektivisme, hierarki, dan harmoni yang mempengaruhi cara organisasi merespon perubahan yang efektif. Dan juga manajemen perubahan juga diperlukan untuk mengatasi resistensi, membangun keterlibatan, dan memastikan implementasi AI yang selaras dengan nilai-nilai budaya. Dalam penelitian ini terdapat penggunaan juga budaya CFV yaitu Computing Values Framework, sedangkan untuk manajemen perubahan mengacu pada model Change Management dari TOGAF. Dari sini juga ada terdapat pembagian dari penelitian dari budaya organisasi yaitu kolektivisme itu sebagai penekanan terkait pentingnya kerjasama tim namun dapat memperlambat pengambilan keputusan. Jadi ketika kita terlalu banyak kolaborasi sehingga kita semakin sulit membuat keputusan itu membuat apa ya perusahaan itu bisa aja kehilangan momentum atau waktu yang tepat. Terus yang kedua hierarki yaitu ya struktur yang kaku seperti kita ketahui pada perusahaan besar kan ketika semakin kompleks maka itu semakin kurang fleksibel atau semakin sulit ketika ingin bergerak dari satu gerakan dari A ke B itu lumayan rumit karena harus terlalu birokrasi lah seperti itu. Dan ketika itu harmoni untuk menghindari konflik yang seringkali mempersulit penanganan resistensi terhadap perubahan dan ada juga manajemen perubahan. Yang di TOGAF tuh dia itu mencakup setiap tahapan yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan perubahan. Dari sini strategi manajemen perubahan yang digunakan itu melibatkan komunikasi yang efektif, pelatihan, dan evaluasi keberhasilan dan fokusnya pada peningkatan keterlibatan karyawan untuk mengurangi resistensi dan memastikan kelancaran implementasi. Dan di sini metode penelitian juga yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan yang pragmatis yang memadukan metode kualitatif untuk menggali wawasan yang mendalam dan metode kuantitatif untuk memberikan validasi data terukur. Dengan paradigma pragmatis, penelitian ini dirancang untuk menghasilkan framework AI yang dapat adaptif dan sederhana sehingga dapat dikembangkan oleh perusahaan Indonesia dan tentu saja harus sesuai dengan konteks budaya organisasi. Dan pendekatan kualitatif ini juga digunakan berbasis dalam wawancara yang secara mendalam dan analisis literatur yang ada untuk memberikan pemahaman yang terhadap tantangan lokal sehingga pendekatan di kuantitatif itu melalui survei dan membantu untuk mengevaluasi efektivitas framework yang dikembangkan.
Selanjutnya ada juga konseptual model yang digunakan. Di sini saya akan menggunakan tree of research yang merepresentasikan hierarki elemen penelitian mulai dari akar permasalahan hingga puncak kontribusi utama. Nah, pendekatan ini berfungsi untuk mempermudah struktur penelitian dengan membagi menjadi 5 komponen yaitu akar atau root, batang atau trunk, cabang atau branch, mahkota atau crown, dan puncak tertinggi yaitu peak. Dan setiap bagian ini semua terhubung satu sama lain sehingga menciptakan alur yang logis dan memastikan bahwa setiap elemen penelitian itu mendukung tujuan utama. Di sini merupakan penjelasan detail dari kelima bagian dari tree of research. Yang pertama di bawah dulu paling yang pertama itu yang akar. Kita tuh fokus pada identifikasi kesenjangan utama seperti resistensi budaya, keterbatasan teknologi, dan kepemimpinan yang kurang mendukung. Dan yang kedua yaitu menjadi landasan untuk memahami tantangan penyerapan AI di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dan yang kedua yaitu trunk of tree atau batang. Di sini menjelaskan mengenai representasi metodologi penelitian kokoh. Yang kedua itu mengintegrasikan elemen budaya organisasi, manajemen perubahan, dan framework AI yang disederhanakan. Dan yang ketiga yaitu branch of tree. Sini juga kita dapat menghubungkan teori dengan implementasi yang praktis, menyusun strategi penerapan AI yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk inovasi budaya dan struktur organisasinya. Dan yang keempat yaitu crown of tree. Di sini untuk menghasilkan framework AI yang sederhana dan relevan untuk perusahaan Indonesia, dan fokus pada pengurangan resistensi dan peningkatan efisiensi operasional. Dan itu yang terakhir yaitu peak of tree-nya yaitu puncak. Ini membahas mengenai kontribusi utama yaitu menjadikan paduan adaptif untuk transformasi digital berbasis AI, dan yang kedua memberikan literatur baru untuk adaptasi AI di negara berkembang. Nah, dari penelitian itu sendiri hasil yang diharapkan seperti apa? Jadi penelitian juga pengennya sih pengen menghasilkan suatu framework AI yang sederhana, adaptif, dan relevan dengan konteks budaya organisasi perusahaan besar di Indonesia. Dan framework ini dirancang khusus untuk mendukung transformasi digital, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Selain kontribusi yang praktis, penelitian juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa literatur baru terkait adaptasi AI di negara berkembang yang dapat menjadi panduan untuk melakukan studi dan implementasi AI di masa depan. Jadi yang goals yang diharapkan yaitu yang pertama sederhana. Si AI itu dapat menerapkan industri, dan kedua adaptif terhadap budaya lokal seperti hierarki, kolektivisme, dan harmoni. Dan ketiga itu mendukung transformasi digital dengan mengintegrasikan antara strategi bisnis dan TI. Dan yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi operasional dalam kolaborasi lintas departemen. Dan juga kontribusi dalam penelitian pada judul ini yaitu yang pertama kontribusi praktis yaitu menjelaskan mengenai panduan implementasi AI yang sesuai dengan karakteristik perusahaan besar di Indonesia. Yang kedua itu strategi untuk mengatasi resistensi budaya terhadap perubahan. Dan yang untuk kontribusi akademiknya itu memberikan literatur baru terkait adaptasi framework AI di negara berkembang. Yang kedua itu menyediakan model konseptual yang dapat digunakan kembali dalam penelitian lanjutan. Oke, jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah AI di perusahaan besar Indonesia membutuhkan framework yang sederhana, adaptif, dan relevan dengan budaya lokal. Budaya organisasi juga seperti kolektivisme, hierarki, serta resistensi juga menjadi tantangan utama dalam implementasi AI. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip budaya lokal, manajemen perubahan, dan pendekatan pragmatis, framework yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi resistensi dan mempercepat transformasi digital pada perusahaan besar. Penelitian ini juga diharapkan memiliki kontribusi penting baik secara akademis maupun praktis khususnya dalam konteks adaptasi AI di negara berkembang. Oke, begitu sekian dari saya. Harapannya dengan penelitian ini dapat membuat satu framework yang mudah digunakan sehingga ketika suatu industri di Indonesia ketika ini menerapkan itu dia dapat menerapkan dengan baik dan mudah, dan dia dapat memperoleh benefit yang yang meningkatkan benefit dari perusahaan itu sendiri yang menciptakan peluang baru sehingga di Indonesia sendiri itu dapat semakin maju lah dari sisi perusahaan besar secara operasional dan dari segi bisnisnya.
Oke, mungkin itu sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, untuk Mbak Fitri, dipersilakan. Mungkin pertanyaannya, mengapa framework AI itu perlu disederhanakan? Oke, Itu aja sih. terima kasih Mbak Fitri atas pertanyaannya. Saya langsung menjawab aja karena framework AI saat ini tuh masih sulit untuk diimplementasikan khususnya di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri itu memiliki apa ya keunikan sendiri dan dalam budaya organisasi dan juga manajemen perubahan, dan selain itu terdapat juga eh, gap antara pengetahuan teknologi yang pada di organisasi luar dan Indonesia. Nah, gap ini sendiri ketika kita menggunakan AI yang dengan standar luar negeri, maka akan sangat sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia sangat sulit diterapkan untuk menghasilkan hasil yang ideal. Jadi framework AI itu sendiri perlu disediakan kembali agar dia itu apa ya si perusahaan Indonesia itu bisa menerapkannya dan juga bisa merasakan benefitnya seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, oh dari Mas Waslu gimana? Dipersilakan. Baik, saya ingin tadi kan Mas menjelaskan bahwa penerapan AI di luar negeri itu sangat sulit untuk diimplementasikan di Indonesia. Dan Mas sendiri kan ingin mengembangkan framework yang baru kan, sesuai dengan Mas bilang sebelumnya. Jadi apakah pengembangan framework yang baru ini yang khususnya bisa digunakan secara baiklah di Indonesia itu tetap akan mengacu kepada framework yang sudah ada di luar negeri tersebut yang implementasinya itu susah menurut Mas? Sekian. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Wastu. Jadi ya framework yang saya kembangkan juga bakal mengambil referensi juga dari framework yang sudah ada. Di sini saya mengambil pendekatan itu dari TOGAF karena TOGAF sendiri sendiri itu udah cukup populer dan banyak digunakan di perusahaan-perusahaan multinasional seperti itu. Dan dari TOGAF itu sendiri saya akan mencoba untuk menyederhanakan dari setiap proses yang ada dan melibatkan kayak ilmu-ilmu dari framework lainnya seperti Sakman, PEAF, terus ada Gartner dan segala macam sesuai dengan kebutuhan industri Indonesia seperti itu. Sehingga framework yang disederhanakan ini dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya pada perusahaan-perusahaan Indonesia dan impact-nya dapat terasa lebih cepat seperti itu. Sekian Mas Wastu. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Oke, selanjutnya jika ada pertanyaan lagi. Oke, jika tidak ada, saya akan menampilkan hasil proposal saya sebentar. Nah, di sini merupakan proposal tesis saya dengan judul Strategi Penyederhanaan Framework Enterprise Architecture dengan melibatkan peranan budaya organisasi dan manajemen Indonesia. Ini merupakan latar belakang yang digunakan, ya seperti yang kita ketahui ada terdapat senjangan juga. Jadi antara framework AI yang saat ini itu lumayan sulit ditetapkan di Indonesia itu sendiri. Dan juga rumusan masalahnya seperti yang sudah dibahas dan sebagainya. Dan juga kita langsung ke tinjauan pustaka di sini saya juga menggunakan metode integratif literature review sebagai pendekatan utama dalam melakukan tinjauan pustaka karena IARA sendiri memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan literatur dari berbagai disiplin ilmu dan metodologi sehingga cocok untuk topik yang bersifat interdisipliner seperti pengembangan framework AI itu sendiri. Sini ada pendekatan yang juga digunakan, itu terdiri dari tahapan IRA sendiri ada 5, yaitu ya AS, formasi pertanyaan, yang kedua yaitu acquired, yaitu pengembangan literatur, yang ketiga adalah appraise, penilaian dan analisis literatur, dan yang keempat yaitu assemble atau sintesis dan penyusunan data, dan yang terakhir yaitu apply dan asesmen, itu penggunaan user review.
Selanjutnya, ini adalah perspektif yang saya gunakan, yaitu pertama tokoh itu sendiri, yang kedua itu adalah Sagma Framework, yang ketiga adalah VF, Federal Enterprise Architecture Framework, dan yang terakhir yaitu Gartner Enterprise Architecture Framework. Dan juga di sini juga saya selain membahas framework, saya juga membahas teori budaya organisasi, manajemen perubahan, dan kesenjangan pengetahuan. Adapun ya pengembang framework digunakan ya pendekatan yang integratif, terus penyelesaian tahapan, mengatasi kesenjangan, dan struktur framework yang diusulkan seperti itu. Terus trennya perubahan ini masih, dan kita ke ini model theory of research yang saya gunakan seperti ini. Itu sudah terbagi jadi root of tree, trunk of tree, branch of tree, crown of tree, dan sebagainya. Terus saya juga menggunakan praktik penelitian yaitu ontologi dalam membuat saya dulu untuk memahami realitas dalam penerapan EA, epistemologi untuk memahami cara memahami realitas, dan yang terakhir metodologi untuk melakukan pendekatan penelitian seperti itu. Dan ini adalah sistematik penulisan saya, hipotesa dan sebagainya. Dan ini merupakan referensi yang saya gunakan. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Berapa menit nggak sih?